Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul secara online pada kesempatan kali ini. Salat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kepada kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ustazah Nur Hayati, Ustaz Yayan, dan saya, akan melakukan review jurnal, salah satu jurnal yang berjudul Peran Audit Syariah dalam Meningkatkan Akuntabilitas pada Organisasi Pengelolaan Zakat. Kami bertiga merupakan mahasiswa magister di SEBI, atau sekarang sudah berubah menjadi Institut SEBI ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, Insya Allah kami akan melakukan review terhadap jurnal berikut. Yang jurnal kali ini atau artikel kali ini ditulis oleh 4 orang, yaitu Umiyati, Muhibbuddin, Habibullah, dan Rini. Keempat-empatnya merupakan yang berada di UIN Syarif Hidayatullah. Judulnya Peran Audit Syariah dalam Meningkatkan Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat atau OPZ, Organisasi Pengelola Zakat. Jurnal ini diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Ditjen Bimas Islam Kemenak RI. Sumber jurnal Bimas Islam volume 16 nomor 2 tahun 2023. Di pendahuluan jurnal ini pertama disebutkan data statistik kemiskinan di Indonesia. Kemudian sang penulis menawarkan solusi bahwa salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk memberantas kemiskinan di Indonesia adalah mengoptimalisasi zakat. Kemudian disebutkan juga di pendahuluan bahwa terjadi penyelewengan pengelolaan dan pendistribusian zakat, salah satunya kasus yang dialami oleh ACT, Aksi Cepat Tanggap, yang sangat viral waktu itu tahun 2022. Kemudian peran Kementerian Agama juga dirasa belum maksimal, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peran Kementerian Agama belum dirasa maksimal oleh penyusun jurnal. Akuntabilitas organisasi pengelolaan zakat menjadi sesuatu yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan dana umat. Tentu sebagai pengelola zakat harus bisa accountable dan bisa terbuka, bisa bertanggung jawab secara terbuka kepada umat yang telah menitipkan amanah uangnya. Audit seharusnya tidak hanya laporan keuangan saja, akan tetapi mencangkup aspek kepatuhan kepada nilai-nilai syariah dan juga tata kelola lembaga sosial yang baik. Audit syariah pada OPZ atau Organisasi Pengelola Zakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2014, di mana audit syariah dapat dilakukan di luar lembaga atau melalui lembaga eksternal. Auditor syariah bentukan Kementerian Agama saat ini jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya lembaga pengelola zakat. Dari 623 organisasi pengelola zakat yang resmi terdaftar, hanya 61 organisasi pengelola zakat yang telah melakukan audit dalam kurun waktu 2021 sampai 2022. Itu artinya tidak sampai 10% yang melakukan audit. Padahal masih ada berarti sekitar 400 sekian organisasi, entah berapa miliar atau mungkin triliun dana yang dikelola tanpa dilakukan audit yang baik. Tentu audit ini pasti bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut. Oke. Tujuan penelitian ini itu untuk mendeskripsikan
betapa apakah peran audit syariah dalam meningkatkan akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat di bawah Kementerian Agama itu signifikan atau tidak gitu ya? Deskripsikan peran audit syariah yang dikelola oleh Kementerian Agama untuk meningkatkan akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat. Baik, itu tujuan penelitian yang kami review pada kali ini. Kemudian untuk metode penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian ini merupakan cara untuk mengambil datanya. Yang pertama ada studi kepustakaan atau library research. Kemudian data primer diperoleh dengan wawancara dan observasi kepada pengurus, organisasi pengelola zakat, dan regulator. Kemudian data sekunder berupa data dokumentasi dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Mungkin itu bisa lanjut ke Ustazah Nur Hayati. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya review jurnal ini, di mana penulis membagi beberapa temuan penelitian atau pembahasan penelitian ini menjadi 3 subtopik. Topik yang pertama adalah mengenai problematika dan temuan audit pada organisasi pengelola zakat, di mana penulis menemukan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu kelemahan tata kelola. Nah, kelemahan tata kelola ini termasuk dengan tadi ya tumpang tindih antara SOP yang tidak baik gitu ya, di mana ada double pekerjaan, misalnya ada dia semua keputusan itu diambil dari si ketuanya gitu ya, ketua organisasinya, tanpa melibatkan ada SOP yang rapi gitu ya, bagaimana untuk penyaluran dan bagaimana untuk funding gitu. Yang kedua, termasuk juga kebijakan remunerasi dan nominasi yang tidak transparan. Ini sepertinya tertuju kepada kasus ACT ya, bagaimana etik gitu yang tidak dipakai ketika ada nominasi penggajian untuk amil yang tidak yang terlalu gitu ya, terlalu berlebih, yang dianggapnya bahwa organisasi zakat itu kan harusnya, karena yang dikelola adalah fakir miskin gitu ya, menampilkan bagaimana hal-hal yang etik gitu yang perlu dijaga, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada kecurigaan gitu ya atas remunerasi yang terlalu tinggi. Yang ketiga, kebijakan atau pedoman operasional OPZ kurang memadai sehingga pengambilan keputusan tidak punya aturan baku lebih besar atas keinginan pimpinan dari lembaga tersebut. Nah, ini banyak kejadian gitu ya. Opini audit itu justru mengikuti dari opini si pemimpinnya gitu ya, keputusan pemimpin. Yang keempat adalah kriteria penerima manfaat yang tidak jelas. Nah, maksud kriteria penerima manfaat yang tidak jelas ini kan harusnya gitu ya, penyaluran yang dilakukan itu bentuknya harus memberikan dampak pada pengentasan kemiskinan atau tidak apa yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat ini harusnya untuk pengentasan kemiskinannya harus detail gitu ya, bagaimana dilakukan pengecekan ke lapangan, ke lokasi gitu ya, penerima manfaat itu harus sesuai dengan yang mereka ajukan. Jangan sampai mereka menerima tapi tidak ada kejelasan gitu ya, penggunaannya untuk apa dan sebagainya. Nah, ini juga nyambung dengan kelemahan fungsi kontrol, atau juga ada terjadi dengan dual kontrol, di mana tadi ya kontrol si penerima ini dievaluasi apakah sudah sesuai gitu ya, atau terbantu, atau malah penggunaannya di luar dengan perjanjian yang ada misalnya. Yang berikutnya adalah laporan pertanggungjawaban yang tidak memadai. Nah, ini kan berkaitan dengan akuntabilitasnya tentunya ya, si lembaga zakat sendiri.
Berikutnya, tidak ada konfirmasi atas realisasi penerimaan manfaat. Ini kan termasuk dari tadi ya, yang fungsi kontrolnya bagaimana pasca dibantu dengan program tersebut, apakah si penerima ini sesuai dengan yang kita harapkan, itu tidak ada gitu ya. Bisa jadi nanti ada pengulangan gitu ya, pengulangan diberikan manfaat lagi dan sebagainya. Nah, berikutnya penulis membagi pembahasannya di poin kedua itu tentang urgensi audit syariah pada organisasi pengelolaan zakat. Nah, urgensinya gitu ya, urgensi dari audit syariah ini pertama, menjaga agar pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebenarnya kan zakat itu sesuatu yang unik ya, lembaganya gitu ya, karena nilai dana zakat itu pengelolaannya terbatas gitu ya, tidak bisa asal membuat program gitu. Tapi program-program ini memang dikhususkan untuk terutama asnaf-asnaf zakat gitu ya, yang tentunya sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip syariah. Bagaimana keadilan itu diciptakan, bagaimana juga kriteria gitu ya, si penerima juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, menjamin audit ini juga menjamin tersedianya laporan yang benar dan akurat. Nah, tentunya kan kalau audit keuangan hubungannya dengan penggunaan gitu ya, penggunaan atau penyaluran dana dan pendapatan dananya dari mana, sementara audit syariah ini memastikan bagaimana pendapatan dananya dan penyalurannya itu sesuai gitu ya dengan apa-apa yang dipesankan, yang disyariatkan. Makanya audit syariah ini menjadi ini juga sebenarnya opini eksternal gitu ya dari audit syariah ini juga mempengaruhi si organisasi pengelola zakat ini bisa diterima gitu ya, bagaimana pengelolaannya yang profesional. Urgensi yang ketiga adalah mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dalam pengelolaan zakat. Pasti ya, bagaimana jangan sampai gitu ya dana zakat ini bergulir hanya kepada keluarganya, misalnya gitu ya, ada hubungan keluarga dan segala macam. Sementara yang harusnya dikelola gitu ya, yang harusnya dibantu adalah fakir miskin dan asnaf yang lain yang ada di sekeliling organisasi pengelola zakat itu tidak terbantu gitu. Yang kelima, bagaimana audit syariah ini meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya operasional. Nah, yang ketiga, bagaimana meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah suatu lembaga zakat. Itu yang urgensi ya. Nah, makanya ketika kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor syariah untuk lembaga zakat ini kan khusus ya, maksudnya harus memiliki keterampilan khusus gitu, bagaimana melihat dari sisi syariahnya, bagaimana program-program yang mereka bikin itu sesuai atau tidak. Nah, bagian ketiga penulis melanjutkan bagaimana audit syariah ini dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi pengelola zakat. Nah, akuntabilitas lembaga zakat harusnya menjadi perhatian khusus setiap organisasi pengelola zakat, di mana auditnya tidak hanya sekedar audit laporan keuangan saja, tapi harus juga dengan audit kesyariahan. Audit syariah yang dimaksud adalah yang diatur oleh Kementerian Agama yang pada tahun 2021 mencakup pemantauan, pengumpulan dan penyaluran dana zakat, penilaian penggunaan hak amil, kategorisasi opini syariah, serta memberikan teguran jika ditemukan penyimpangan. Yang ketiga, kompetensi sebagai auditor organisasi pengelola zakat harusnya mencakup pemahaman terhadap proses audit keuangan dan kepatuhan terhadap syariah. Artinya, walaupun mungkin itu ya yang jadi kendala yang dituliskan penulis, bagaimana auditor itu sedikit yang dipunya sama kementerian, karena mungkin secara kompetensi yang harus dimiliki itu selain tadi kan ya nyambung antara prinsip syariah yang dipakai untuk membuat program gitu ya. Bagaimana program ini kan berkaitan dengan tadi penyaluran dan penghimpunan, sementara juga opini terhadap
program-program ini sesuai atau tidak itu juga harus dikuasai oleh auditor syariah lembaga zakat. Nah, itu mungkin pembahasan yang disampaikan. Silahkan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di terakhir kita sampaikan kesimpulan dari penulisan jurnal sekaligus penelitian yang hasil ya. Penelitian ini disampaikan bahwa audit syariah pada organisasi pengelolaan zakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas organisasi. Karena tentu auditor ini yang tadi sampaikan adalah auditor syariah harus dipastikan ya kompetensinya yang tentu juga harus ada pedoman-pedoman khusus yang menyangkut seluruh aspek audit, apalagi lembaga zakat, di mana lembaga zakat ini memiliki karakteristik yang sangat unik ya, yang berbeda dengan lembaga yang lainnya. Sehingga pedoman audit syariah merupakan alat penting dalam menjalankan audit syariah dalam memastikan kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah. Jangan sampai menyimpang dari aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariah. Kemudian sampaikan juga bahwa dalam konteks ini audit syariah itu juga perlu ada pedoman audit yang di dalamnya harus memberikan landasan bagi auditor untuk melaksanakan audit secara komprehensif, akurat, transparan, akuntabel. Tujuannya untuk meliputi meliputi menjaga kepatuhan syariah, mencegah penyimpangan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan mendukung akuntabilitas lembaga zakat. Demikian kesimpulan dari jurnal ini yang juga sekaligus sebuah koreksi dan juga masukan usulan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, supaya lembaga-lembaga semacam ini supaya diperhatikan fungsinya karena sangat bermanfaat ya untuk pengawasan dan kontrol lebih jauh lagi, lebih dalam lagi terhadap organisasi pengelola zakat. Demikian kesimpulan yang disampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih. Mudah-mudahan memberi banyak manfaat untuk kita semuanya, terutama kita yang di dalam yang berada di dalam orang-orang yang sangat perhatian terhadap kepatuhan syariah yang sampai menyimpang dari aturan-aturannya. Barakallahu fikum jami'an. Demikian, kembalikan ke moderator yang pertama. Baik, demikian review jurnal dari kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.